Halo teman-teman Autofan Indonesia, saat ini saya sedang bersama Jetour X70 Plus. Jadi, selain dashing, Jetour juga membawa X70 Plus di Gias 2024. Ingin tahu lebih dekat dengan Jetour X70 Plus? Simak video berikut. Di bagian depan, dia punya lampu dengan bentuk yang pipi, yang mana di dalamnya sudah menggunakan LED proyektor. Kemudian, di bawah terdapat DRL LED yang dibagi menjadi 4 bagian. Melihat ke bagian tengah, grillnya dia memiliki bentuk yang besar, berbentuk trapesium, dengan potongan diamond cut yang diberikan aksen chrome. Sekarang kita ke bagian samping. Di bagian samping, dia punya body cladding di bagian bawah pintu berwarna hitam doff dengan aksen merah di tengahnya. Kemudian, untuk bagian body sendiri, dia punya garis tegas dari depan hingga ke belakang, serta garis tegas di bawah pintu. Untuk lingkar roda, dia menggunakan velg 19 inci model Palang yang dilabur warna hitam glossy. Spionnya sendiri sudah memiliki pengaturan elektrik serta pelipatan otomatis. Lanjut ke bagian belakang. Di bagian belakang, bentuknya sendiri terlihat futuristik sekaligus sporty, di mana stop lampnya sendiri sudah menggunakan teknologi LED dengan bentuk pipih serta LED bar di tengah yang dibuat seolah menyambung dengan kedua sisinya. Di bagian atas, terdapat spoiler dengan high mount stop lamp serta shark fin antena. Kemudian di bagian bawahnya, bumpernya juga tampak begitu sporty dengan adanya diffuser di tengah. Untuk knalpotnya sendiri bukan di sini, tapi di bagian bawah. Jadi di sini adalah aksen. Selanjutnya kita melihat bagian dalam. Nah, sekarang kita melihat bagian dalamnya. Untuk bagian dalamnya sendiri, dashboardnya terlihat lapang dengan desain yang rata, kemudian pandangan mengemudi ke depan pun terasa luas. Selanjutnya, untuk material di dashboard yang digunakan sendiri, menggunakan material semi soft touch dengan tekstur di bagian kirinya. Untuk posisi duduk terasa nyaman, di mana joknya sendiri menggunakan model semi bucket dengan pengaturan headrest adjustable. Untuk setir, dia sudah dilengkapi dengan tilt dan teleskopik. Dengan adanya fitur ini, tentu pengemudi bisa mengatur posisi setir sesuai dengan kebutuhan. Untuk setirnya sendiri, dia sudah menggunakan flat bottom dengan pengaturan lengkap di sebelah kanan dan kiri yang terhubung dengan meter cluster dan head unitnya. Nah, sekarang kita lihat fitur hiburannya. Untuk fitur hiburannya sendiri, dia menggunakan layar touchscreen dengan ukuran 10,25 inci dengan tampilan floating. Untuk head unitnya, sudah mendukung dengan konektivitas seperti Android Auto dan Apple CarPlay. Di head unitnya, dia juga punya fitur kamera 360 derajat yang memudahkan kalian ketika sedang parkir di tempat yang sempit. Nah, yang menarik, dia punya pengaturan kendaraan. Di dalamnya dia punya fitur untuk menaikkan dan menurunkan pintu bagasi yang bisa diatur sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya juga, pengaturan kaca spion. Kemudian ada mode berkendara dari Eco dan Sport, serta mode kemudi daya, nyaman, dan Sport. Untuk melakukan pengaturan AC-nya sendiri bisa dilakukan menggunakan tombol yang berada di bawah, serta head unitnya. Pada konsol tengahnya, dia punya laci di bagian sini yang terdapat USB serta power outlet 12 volt. Kemudian, di belakangnya terdapat wireless smartphone charging serta tuas perpindahan gigi Shift by Wear. Setelah itu, di sini terdapat pengaturan juga yang terhubung dengan head unitnya serta beberapa tombol fitur yang berada di belakang tuas perpindahan gigi. Untuk armrestnya sendiri, dia bisa dibuka dan terdapat laci berukuran cukup besar di dalamnya. Meningkatkan visibilitas berkendara, dia sudah dilengkapi dengan panoramic sunroof. Dengan adanya panoramic sunroof ini, tentu ruang kabin pun terasa lebih luas. Sekarang kita ke bagian belakang. Nah, sekarang saya sudah duduk di belakang. Untuk tinggi badan 173 cm, legroomnya sendiri terasa luas, serta headroom yang terasa luas. Untuk posisi duduknya, di baris keduanya ini terasa cukup nyaman. Headrestnya sendiri sudah dilakukan yang dapat menyesuaikan bentuk kepala. Untuk penumpang belakang, terdapat ventilasi AC, laci penyimpanan terbuka, USB charger di bagian bawah, serta laci penyimpanan tertutup.
Di bagian tengahnya sendiri, terdapat armrest yang bisa dibuka dengan menyiapkan 2 buah cup holder. Di baris ketiga, untuk posisi duduk dia agak sedikit jongkok. Untuk tinggi badan 173 cm, legroomnya tidak menyisakan jarak. Jok baris ketiganya sendiri lebih ramah digunakan untuk anak-anak. Mesin ini dibekali mesin bensin 1500 cc turbocharged dengan menghasilkan tenaga 156 PS serta torsi 230 Nm. Mesinnya sendiri menghasilkan akselerasi yang cukup cekatan pada tarikan bawahnya. Penasaran bagaimana rasanya? Sekarang kita cobain di arena test drive Gias 2024. Nah, saat ini saya sedang mencoba Jetour X70 Plus. Untuk tarikan awalnya sendiri, terasa cukup responsif. Yang sudah saya sebutkan tadi, mobil ini punya mode berkendara Sport dan Eco. Untuk tarikan awalnya sendiri, terasa sangat responsif berkat mode berkendara yang ditawarkan, yakni Eco dan Sport. Sudah yang disebutkan sebelumnya, setirnya juga dapat diatur menyesuaikan keinginan berkendara, yaitu nyaman dan sport. Itulah impresi berkendara saya dengan X70 Plus. Jangan lupa komen di bawah, subscribe, dan komen.